Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Guru Drum Iman. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Kemarin itu dia nanya, Pak, drum DTX 6K2 saya kok bunyinya tidak sama dengan yang di-review orang di YouTube ya. Kok suaranya beda? Apa itu karena earphone saya yang saya pakai atau headphone yang saya pakai gitu. Terus segala macam. Nah, saya akan menjawab pertanyaan itu dan akan menjelaskan juga bahwa kalau kita berurusan dengan drum elektrik, yang paling nanti nentuin banget adalah keluaran outputnya gitu. Outputnya maksudnya apa? Kalian akan pakai earphone, kan bisa pakai earphone, bisa pakai headphone, bisa pakai speaker. Kalian sukaan yang mana gitu. Dan kemudian nanti yang perlu dicobain, apakah earphone itu pakai earphone apa aja udah langsung bagus? Enggak, earphone itu sangat menentukan. Saya sendiri nyoba-nyobain gitu. Jadi memang pengorbanannya gitu, dinyoba-nyobain sampai kalau kalian punya earphone 2 atau lebih, kalian cobain aja, colokin di situ, terus pakai yang ini, pasti hasilnya beda, hasil soundnya beda. Oh ini kok kurang ya, oh yang ini enak, oh yang itu aneh gitu. Itu jadi memang harus nyobain. Harus berkorban nyobain, memang nggak enaknya gitu. Headphone juga gitu. Makanya kemarin saya selalu bilang kalau kalian mau beli headphone, kalau earphone kayaknya nggak bisa dicobain ya. Earphone nggak bisa dicobain, tapi kalau headphone itu bisa dicobain. Kalian ke toko musik cobain aja, kalian bawa, ada drum elektrik di situ. Tapi kadang kalau drum elektriknya beda juga soundnya juga jadi beda gitu. Karena itu berlaku dengan speaker yang saya beli gitu, Nux itu saya cobain di sana pakai drum Nux, itu enak banget. Begitu saya bawa ke rumah pakai drum DTX 6 saya, kok gini sih soundnya, nggak seenak yang di sana gitu loh, beda jauh gitu. Jadi ya harus berkorban nyobain. Kalau earphone ya mesti ngetes, coba beli nggak suka jual, coba beli nggak suka jual, coba beli nggak suka jual. Headphone juga gitu, nah speaker juga begitu gitu loh. Jadi kualitas audio dari si drum elektrik itu nanti ditentukan dengan headphone, earphone, atau speaker yang kalian pakai gitu. Semakin bagus speakernya, semakin mendekati dengan kualitas audio yang kalian mau. Tapi seringkali gini juga, nggak selalu earphone yang lebih mahal pasti lebih bagus, nggak juga. Itu masalah selera gitu loh. Karena saya pakai KZ ini, saya pakai, kalau earphone yang saya rekomendasiin ada dua, earphone KZ ZS10 Pro, ZS10 Pro, nih kelihatan nggak sih itu, ZS10 Pro dengan KZ ZSX. Bedanya ini aja, dua ini aja udah beda gitu. Kalau yang KZ ZS10 Pro itu kalau kalian suka musik-musik yang powerful gitu, kalau kalian suka musik metal, gospel yang atau R&B yang ZS10 Pro. Tapi kalau kalian suka jazz yang soundnya tuh nggak boomy, terus yang bass drum clarity-nya lebih jelas, ini kalau ZSX ini clarity dia lebih jelas. Clarity itu detail, jadi kalau saya ngomong, ibaratnya kalau ngomong itu intonasinya jelas. Saya itu kan nggak jelas kan, saya mau pergi, nah itu jelas gitu. Saya mau pergi dengan saya, nah itu clarity-nya dia lebih jelas. Clarity ini juga bisa kalian coba dengarkan dengan di gitar. Biasanya gitar kalau earphone-nya yang clarity-nya bagus, persenarnya kedengaran detail. Cuman kalau earphone yang kurang bagus, clarity-nya dia kan jreng gitu, nggak dreng gitu, kayak gitu. Bedanya antara KZ ZSX menurut saya, menurut pengalaman saya pakai, ini dia lebih clarity-nya lebih bagus dan dia lebih cocok untuk kayak musik jazz. Ini kalau menurut saya, kalau saya lebih suka yang ini kalau saya. Tapi kalau kalian lebih suka yang punchy, ZS10 Pro, dan ini memang harus dicobain sih. Bisa jadi apa yang menurut saya enak belum tentu menurut kalian enak. Memang pada akhirnya kalian harus nyobain gitu loh. Terus kemudian kendala pakai headphone
Ini yang kalian juga perlu tahu. Headphone itu kalian mesti lihat ohmnya juga. Ohmnya kalau headphone ini udah agak sedikit masuk ke masalah teknis. Kalau kalian beli headphone, terus kalian colokin ke sini, kalian beli headphone terus kalian colokin ke situ, ke modulnya, terus kalian kok denger kok kecil banget sih, padahal volumenya udah kalian mentokin gitu. Itu kemungkinan besar headphonenya 250 ohm, sehingga kalian butuh power tambahan, kalian butuh headphone amp. Kalau enaknya kalau di modul DTX Pro ini dia ada tambahan ini, kita bisa ngatur di sini, kita bisa masuk di sini. Walaupun kalian nggak punya headphone amp, kalian bisa atur di sini, menu, terus masuk ke utility, enter, terus kemudian masuk di output gain, enter. Kalian bisa pilih LNR, L dan R. Ini 0 dB. LNR itu ke output dari sini nih, output dari sini untuk keluar, kalian masukin ke audio interface misalnya atau sound card gitu. Phones itu yang keluar dari sini ke earphone kalian atau ke headphone kalian. Ini kalian bisa set, ini kan di 0, di sini di settingannya 0 dB. Kalian bisa tambah plus 6, plus 12, plus 18. Jadi ada 3 pilihan, plus 6, plus 12, plus 18. Plus 6 lebih keras dari 0 yang jelas. Plus 12 lebih keras lagi. Plus 18 lebih keras lagi. Kalau kalian mau kecilin, misalnya earphone kalian kekerasan nih, udah diatur dari sini, minus 6, minus 12, minus 18. Tapi kalau kalian yang pakai DTX Pro, model DTX Pro ini, untuk bisa kayak gini, kalian mesti update dulu firmware-nya. Karena kalau yang update ini seri berapa ada updatean terbaru gitu. Updatean terbaru baru kemudian ininya ada gitu. Kalau yang kalian belum update masih dari bawaan pabrik, ini output gain-nya kalau nggak salah dia cuma sampai berapa gitu, plus 6 atau kalau nggak salah dia nggak sampai plus 18, itu dikasih tahu sama Yamaha-nya gitu. Jadi kalian bisa atur dari sini seperti itu. Jadi kalau balik lagi ke masalah audio saya kok nggak enak ya, itu masalahnya kalau nggak headphone kalian, earphone kalian, atau speaker kalian beli yang enak gitu. Gimana cara nyarinya? Harus dicobain. Karena walaupun saya bilang, oh nih saya rekomendasi ini karena saya memang pakai itu gitu. Kalau saya lebih suka kaset SX, tapi kalau saya lagi suka main rock segala macem yang nampol banget, saya lebih milih ini yang lebih nampol. Jadi ada 2 pilihan lah kalau saya. Kalau yang lebih saya lagi pengen main yang soft terus ini, saya pakai yang ini. Tapi kalau saya lagi pengen main yang full power, lebih attack segala macam, saya pakai yang ini gitu loh. Dan ini saya pernah waktu itu juga nyobain Shure, saya lupa Shure apa, E215 atau lupa saya. Pokoknya harganya sekitar 1,7 juta. Ini kan harganya sekitar 500 ya. Ini 400 berapa? 400 sekian 500 lah pokoknya. Kurang lebih ini sama ini bedanya cuman selisih 50.000. ZSX ini lebih mahal 50.000 dibanding yang ini waktu saya beli sih gitu. Nah, kalau dibandingin sama Shure yang 1,7, jujur saya lebih milih ini gitu. 2 ini. 1,7 beli Shure itu, ini bisa beli 3 gitu kan. Ini kan cuma 500.000, itu si Shure itu 1,7 gitu. Beli Shure 1 dapat ini 3 gitu. Kalau saya harus milih, saya masih lebih milih ini gitu. Ketimbang Shure itu saya pernah nyoba gitu, kok gini sih gitu. Jadi belum tentu juga yang earphone mahal itu kalian akan suka gitu loh. Kalian akan pasti suka, belum tentu, karena itu masalah selera gitu. Jadi kayak selera tuh, kalau kita ngomongin selera itu udah kayak makanan gitu. Makanan mahal belum tentu kalian pasti akan suka. Wah, ini makanannya mahal banget, udah pasti enak. Enggak, belum tentu. Kalian bisa aja nggak suka. Tapi yang udah pasti adalah kalau harganya mahal, udah pasti build quality-nya bagus. Udah pasti bagus dia. Cuman masalah kalian akan suka atau enggak, itu masalah selera gitu loh. Kalau saya bandingin Shure sama ini, saya lebih milih ini. Ini kalau saya gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian bermasalah dengan output kalian, kok nggak enak ya, soundnya nggak enak, bereksperimen lah, ganti earphone,
Kalau kalian pakai headphone, ganti headphone-nya. Kalau kalian pakai speaker, ganti speaker yang mana yang bagus. Bereksperimen, cobain, pinjem speaker teman, pinjem headphone teman. Kalau kalian nggak mau keluar uang untuk beli, nyobain, pinjem earphone teman, bentar aja gue coba dong, nggak enak, coba dong, wah ini enak banget nih, ini gue beli. Nah, kayak gitu, pinjam speaker teman sampai akhirnya kalian udah pasti nyobain, wah ini enak nih, baru akhirnya beli. Harus dicobain dulu, harus dicobain dulu, sehingga nanti kalian akan bisa menentukan sendiri yang mana yang menurut kalian lebih cocok buat kalian. Nah, saya rasa sekian dulu sharing saya menjawab pertanyaan dari teman kalian itu ya. Sampai ketemu lagi.